Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana dari kelas 11 TKR 2, nomor absen 27. Saya dari kelompok 4, izin membacakan hasil job sheet kelompok kami. Job 1, engine tune up konvensional. Jadi yang pertama, memeriksa pelumas mesin. Kuantitas atau volume oli mesin standar di antara R dan R. Hasil pemeriksaan dari kelompok kami masih baik, memenuhi standar oli berada pada tanda full. Kualitas oli mesin, viskositas kemungkinan sudah kotor dan berubah warna. Standarnya standar SAE. Hasil pemeriksaannya sudah kotor. Kesimpulan, tidak memenuhi standar dan oli harus segera diganti. Yang D, lakukan penggantian oli mesin dengan menggunakan fluid extruder, kemudian isi kembali oli pada lubang pengisian oli. Hasil pemeriksaan 3 liter, standarnya 3,5 liter. Lalu yang E, pemeriksaan lampu indikator oli. Letak di dashboard. Keadaan normal saat kunci kontak on, lampu indikator menyala. Ketika mesin hidup, lampu indikator mati. Hasil pemeriksaan mati. Kemungkinan penyebab lampu indikator masih menyala saat mesin hidup, tidak menyala. Yang nomor 3, memeriksa sistem pendingin. A, memeriksa tinggi air pendinginan atau reservoir standar hingga garis full. Hasil pemeriksaan berada di garis indikator full. B, pemeriksa air pendingin atau di radiator. Air berada di garis full standarnya. Hasil pemeriksaan dari kelompok kami tidak ada air. C, periksa kebocoran sistem dengan radiator tester. Jadi langkah pertama, buka tutup radiator. Yang kedua, pilih adaptor yang sesuai dan pasang ke radiator. Yang ketiga, hubungkan radiator tester dengan adaptor yang sudah terpasang. Yang nomor 4, berikan tekanan 0,75 sampai 1,05 kg atau cm². Yang nomor 5, periksa apakah terdapat kebocoran pada sistem pendingin, radiator, selang, dan lain-lain. Standarnya 0,9 kg. Hasil pemeriksaan dari kelompok kami 0,9. Jadi masih baik. Lalu yang D, pemeriksaan tutup radiator secara visual. Pertama, periksa kelenturan karet pada seal bagian luar atau outer cap seal atau upper seal, dan seal karet bagian dalam inner cap seal atau main rubber seal. Seperti terlihat pada gambar, perhatikan kedua seal tersebut dari kemungkinan sobek dan keras. Standarnya karet tidak robek. Namun hasil pemeriksaan dari kelompok kami, karet sudah robek. Nomor 2, pemeriksaan pressure relief valve atau katup tekan. Tekan pressure relief valve menggunakan kedua jempol, kemudian lepas. Pastikan bahwa katup kembali ke posisi semula, dan jika katup tidak bisa kembali berarti pegas pressure relief valve sudah tidak lentur atau bahkan macet. Standarnya lentur tidak macet. Hasil pemeriksaan dari kelompok kami lentur dan bisa kembali ke posisi semula. Nomor 3, pemeriksaan vakum relief valve atau katup vakum. Tarik katup vakum, kemudian lepas. Pastikan bahwa katup vakum kembali pada posisi semula dengan posisi katup menutup sempurna pada inner cap seal. Jika katup vakum tidak kembali ke posisi semula atau kembali tapi posisinya tidak sempurna, maka tutup radiator harus diganti. Hasil pemeriksaan dari kelompok kami, vakum katup bisa kembali ke posisi semula. E, periksa kondisi tutup radiator dengan radiator cap atau tester. Dengan radiator cap tester. Standarnya, pressure valve dan vakum valve dapat bekerja dengan baik. Hasil pemeriksaan dari kelompok kami, pressure valve masih dalam keadaan baik. Lalu nomor 4, memeriksa saringan udara. Dengan menggunakan air gun, semprot filter dari sebelah dalam, luar, dalam. Hasil pemeriksaan, jaringan udara masih bersih. Kesimpulan, saringan udara tidak perlu diganti karena masih bersih dan tidak sobek. Nomor 5, memeriksa dan menyetel katup celah. Pertama, putar poros engkol sampai top silinder 1. 2, amati posisi katup. Keterangan, posisi katup membuka beri tanda O, posisi katup menutup beri tanda X. Cek celah katup menggunakan filler gig pada katup yang sedang dalam posisi kondisi menutup. Bila tidak sesuai spesifikasi stel celah katup in 0,20 mm,
X 0,30 mm. Putar power angle 360 derajat. Cek dan setel katup yang belum di setel saat top silinder 1, setelah katup saat top 4. Hasil pemeriksaan silinder 3 katup in perlu di setel. Kesimpulannya, semua katup sudah di setel. Nomor 6. Tali kipas. Periksa secara visual dari kemungkinan retak, berubah bentuk, kencang. Hasil pemeriksaan tali masih bagus. Lalu B. Periksa persinggungan yang tidak sempurna antara tali kipas dengan puli. Hasil pemeriksaan tali kipas sejajar dengan full. Lalu nomor 7. Periksa termostat. Pertama, celupkan termostat ke dalam air dan periksa suhu pembuka katup dengan jalan memanaskan air sedikit demi sedikit. B. Ganti termostat jika air panas tidak membuka padahal suhu sudah mencapai 80-90 derajat. Termostat mulai membuka pada suhu 70 derajat Celcius. Termostat terbuka penuh pada suhu 80 derajat Celcius. Kesimpulannya, baik karena masih berfungsi pada saat suhu mencapai 70 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Nomor 8. Komponen-komponen sistem pendingin. Nama komponen radiator. Fungsi radiator adalah untuk mendinginkan cairan pendingin atau kolan yang telah menyerap panas dari mesin. Nomor 2. Tutup radiator. Fungsinya untuk menjaga tekanan ideal dalam sistem pendingin, mencegah kebocoran cairan pendingin, serta mengatur titik didih cairan pendingin agar mesin tidak overheat. Nomor 3. Termostat. Fungsinya mengatur suhu mesin agar tetap optimal dengan cara mengontrol aliran cairan pendingin ke radiator. Nomor 4. Water pump. Fungsinya untuk memompa cairan pendingin atau kolan secara terus-menerus untuk bersirkulasi dari radiator ke mesinan dan kembali lagi sehingga mencegah mesin menjadi terlalu panas atau overheating. Nomor 5. Saluran bypass. Fungsinya untuk menjaga sirkulasi air pada mesin saat dingin, mengamankan pasukan air saat filter rusak, mengatur suhu sistem pendingin. Nomor 6. Kipas. Fungsinya untuk mendinginkan suhu mesin dengan cara membantu proses pendinginan cairan pendingin. Nomor 7. Water jacket. Fungsinya untuk mengalirkan cairan pendingin kolan dan menyerap panas yang dihasilkan selama proses pembakaran di dalam mesin. Nomor 8. Reservoir. Fungsinya sebagai penampung cairan pendingin berlebih, menampung pemuaian cairan pendingin, mencegah masuknya udara ke dalam sistem pendingin. Jadi nomor 9, cara kerja sistem pendingin. Aliran kolan saat mesin masih dingin. 1. Termostat mesin tertutup. 2. Sirkulasi singkat melalui bypass. Karena termostat tertutup, kolan tidak dapat mengalir ke radiator untuk didinginkan. Kolan bypass melalui salur pintas. Nomor 3. Mempercepat pemanasan mesin. Karena sirkulasi yang terbatas memungkinkan kolan menyerap panas dari mesin secara terus-menerus tanpa membuangnya ke radiator. 4. Water pump tetap bekerja walaupun kolan tidak mengalir ke radiator. Water pump tetap memompa kolan untuk bersirkulasi di dalam mesin melalui bypass. Aliran kolan ketika mesin panas. 1. Termostat terbuka. Ketika suhu kolan mencapai 80-90 derajat, termostat terbuka dan memungkinkan kolan mengalir keluar dari mesin ke radiator. Nomor 2. Penyaluran kolan panas. Pompa air yang terus bekerja seiring putaran mesin akan mendorong kolan yang telah menyerap panas dari water jacket menuju bagian atas radiator melalui selang radiator. Nomor 3. Proses pendinginan radiator. Kolan panas mengalir ke bawah melalui pipa-pipa kecil di dalam radiator. Sirip-sirip tipis pada radiator membuat kolan dingin. 4. Bantuan kipas radiator. Jika mobil berjalan lambat atau berhenti, udara alami tidak cukup untuk mendinginkan radiator. Sensor suhu akan mengaktifkan kipas radiator untuk mempercepat proses pendinginan. 5. Kolan dingin kembali ke mesin. Kolan yang bersuhu lebih rendah akan mengalir keluar dari bawah radiator dan kembali disirkulasikan ke dalam mesin. 6. Jika kolan sangat panas, tutup radiator akan melepaskan sebagian tekanan dan kolan berlebih akan disalurkan ke tangki reservoir. Ketika suhu sudah dingin, kolan akan ditarik kembali dari reservoir ke radiator. Jadi yang terakhir, cara kerja tutup radiator.
Cara kerja tutup radiator yaitu mengatur tekanan dalam sistem pendingin menggunakan dua katup utama, yaitu katup tekan dan katup vakum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.